At Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kita mau ngobrolin soal konten pornografi anak di Indonesia nomor 2 se-ASEAN. Bikin maupun menikmati konten di platform-platform media sosial memang mengasihkan dan menyenangkan. Bahkan mungkin ya kadang kita lupa waktu ya. Tapi nih sayangnya berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children, konten pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak lebih dari 5 juta kasus. Bahkan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional dan 2 di dalam regional ASEAN. Nah, kalau laporan statistik Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial, temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, konten pornografi anak ini diibaratkan fenomena puncak gunung es. Jadi yang kelihatan tidak sebanyak kejadian yang sebenarnya. Nah, kalau kita melansir laman Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, salah satu permasalahan yang paling mungkin membahayakan bagi remaja adalah pornografi. Berbahayanya itu karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi, dan mental, hingga kehilangan masa depan. Nah, kita mau bahas nih tingginya pornografi anak tapi setelah komen netizen plus 62. Yang pertama komentar dari Judge XX. Sebanyak 5.566.015 konten pornografi melibatkan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi online yang membuat anak-anak di bawah umur menjadi korban. Lanjut @withxx. Semua aplikasi pornografi harus dihapus. Hapus sumbernya bukan konsumennya. Internet Indonesia harus selektif. @kraxx. Konten-konten vulgar sikat. @rifxx. Ini banyak sekali konten porno ngerusak moral generasi bangsa. Tolong Pak, gencarkan lagi penangkapan dalangnya, hukum seberat-beratnya. @missxx. Kominfo pada blokir-blokir akses ke pornografi. Tapi Kemendikbudnya malah stagnan, gak update cara penyampaian sex education di kurikulum pendidikan sekolah. Ya agak salah para remaja kembali lagi lari ke pornografi, yang aslinya cuma buatan sama halnya dengan media film dan sinetron. Tantangan orang tua zaman now juga buat mengedukasi ini ke putra-putrinya. @alxx. Bagaimana mau jadi Indonesia emas kalau juara 1 judi online, juara 3 nonton pornografi, juara 1 pengangguran se-ASEAN. Yang ada Indonesia cemas, menghasilkan anak yang banyak dalam beberapa perkawinan, menghasilkan generasi anfaedah, bullying, begal, tawuran, dan lain-lain. @eaxx. Pornografi bukan hanya tentang kepuasan seksual, ada aspek keamanan, kesehatan, dan etika yang perlu dipertimbangkan. Konten pornografi dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik, mengubah pola pikir tentang seks, dan bahkan menjerumuskan ke dalam perilaku beresiko. Yang terakhir @dimxx. Harus ekstra hati-hati untuk kedepannya. Pesan gue, sering-sering pantau grup forum-forum pornografi buat mantau kelakuan predator sama modus-modus mereka. Semoga Allah melindungi anak perempuan Anda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kalau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menganggap persoalan pornografi anak sangatlah penting dan serius. Saking seriusnya, dia beserta jajaran menteri lainnya berencana membentuk satuan tugas atau satgas terkait penanganan pornografi anak. Pasalnya, korban kasus pornografi anak jumlahnya cukup besar serta beragam tingkatnya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan disabilitas juga jadi korban. Kita fokus membahas penanganan pornografi anak secara online. Karena permasalahan ini permasalahan yang sangat serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Korban dari disabilitas,
anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan PAUD menjadi korban. Memang rata-rata usia 12-14 tahun. Termasuk anak didik kita yang ada di pondok pesantren yang sering menjadi korban. Dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal dan orang dekat. Kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari NCMEC, yaitu National Center for Missing and Exploited Children, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Dan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional dan peringkat 2 dalam regional ASEAN. Tadi disampaikan oleh Kabareskrim dan Ibu Menteri Sosial bahwa berdasarkan laporan bahwa statistik laporan temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena apa? Karena ada juga korban-korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang sebenarnya, menutupi karena takut aib dan sebagainya. Sedangkan dari Menkominfo juga per 14 September 2023 itu telah memutus akses terhadap 1.950.794. Semuanya sudah di-take down. Dari apa yang terjadi, upaya-upaya untuk bisa memitigasi, menyelesaikan permasalahan ini sebetulnya sudah ada. Namun, setiap kementerian itu sudah memiliki regulasi sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dari rapat koordinasi ini tidak mungkin setiap kementerian itu melakukan sendiri-sendiri. Kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian. Karena apa? Karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat. Kita tinggal mengimplementasikan. Kita akan bentuk Satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya, dengan merumuskan rencana aksi. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian. Kementerian yang terlibat nanti akan kita satukan, kemudian akan dikoordinasikan di Kementerian Polhukam, dan kita akan menangani permasalahan-permasalahan baik yang online maupun offline. Memang hari ini tidak kita undang, memang pada waktu ada undangan adalah Kementerian Agama, namun nanti akan kita undang. Karena kejadian juga di pondok-pondok pesantren. Yang akan terlibat di dalamnya adalah Kemendikbudristek, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, Polri, KPAI, Kemenkumham, Kejaksaan, LPSK, PPATK. Ini akan terlibat, kita akan merumuskan karena permasalahan ini saya yakin adalah fenomenal gunung es di lapangan akan lebih banyak tidak sesuai dengan data yang kita terima. Nah, kalau Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji menilai sepatutnya pemerintah memandang serius persoalan konten pornografi anak sebab persoalan ini sangat mengancam masa depan anak. Ini sangat berbahaya sekali karena ini merusak masa depan anak ya. Cara berpikirnya menjadi rusak, kemudian secara psikologis juga akan merusak, dan ini mampu men-trigger anak-anak untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual gitu. Dan efeknya itu kan ada efek yang namanya kecanduan gitu. Itu yang sangat berbahaya. Bahkan dalam banyak kajian disebutkan kecanduan pornografi itu lebih berbahaya daripada kecanduan obat-obat terlarang gitu. Karena dia mampu merusak saraf otak anak, lalu merubah perilaku anak, lalu ada dampak terhadap orang lain yaitu kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Karena itu peran dari pemerintah menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena pornografi itu kan diproduksi gitu. Dan hari ini itu diproduksi secara online gitu. Nah, kenapa pertanyaannya adalah kenapa ini terus ada gitu. Padahal lalu lintas online itu kan sangat kelihatan gitu. Nah, tinggal bagaimana goodwill dari pemerintah, apakah itu kepolisian
apakah itu Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kementerian Pendidikan dalam konteks sekolah ini bisa bekerja sama untuk memberangus ya konten-konten porno itu gitu. Yang kedua, produksi konten bisa ditekan, pelaku bisa dicekal. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak ya tentang apa itu pornografi, apa bahaya pornografi, bagaimana yang harus dilakukan ketika dia menghadapi atau menemukan konten-konten pornografi dan seterusnya. Itu edukasi, penyadaran kepada anak-anak itu menjadi sangat penting gitu. Karena di lapangan ada banyak kasus mereka tidak tahu gitu. Jadi misalnya mereka anak-anak itu ya mendokumentasikan kegiatan mereka yang ini sifatnya private gitu, lalu kemudian itu ditaruh di HP gitu kan, karena ini adalah kegiatan private menurut dia, lalu itu di-share ke teman dekatnya gitu. Nah, apakah tindakan semacam ini itu dampaknya apa, akibatnya apa, kenapa harus dilakukan, itu pengetahuan anak-anak kita juga banyak yang belum sampai ke sana gitu. Sehingga ada banyak kasus yang terjadi itu karena ketidaktahuan gitu. Kemudian ada kasus yang sampai ke perdagangan anak-anak dan seterusnya, itu juga banyak terjadi karena ketidaktahuan gitu. Jadi anak-anak ini adalah fase di mana mereka butuh pengetahuan yang banyak tentang hal-hal yang penting mengenai dirinya gitu. Yang tadi soal kekerasan, soal pornografi, soal pendidikan kedewasaan dan seterusnya itu menjadi sangat penting. Soal kesehatan reproduksi, itu semua saling terkait gitu. Nah, sayangnya ini semua nggak ada di sekolah gitu. Edukasi soal pendidikan kedewasaan gitu, pendidikan seksual dan seterusnya, itu mereka mencari informasi sendiri gitu. Dan dia nggak menemukan di sekolah gitu. Nah, ketika mereka mencari informasi sendiri, lalu dia mendapatkan informasi yang salah, maka dia akan jatuh ke lubang yang salah gitu. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Halo, saya Lufiana, pemimpin redaksi Media Perempuan Kode.co. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kantor berita radio KBR yang hari ini berulang tahun. KBR adalah media yang menginspirasi kita semua yang lahir sejak zaman awal reformasi. Sampai sekarang, KBR selalu memperjuangkan publik. Nah, ini merupakan ciri khas KBR, media yang dibangun untuk banyak sekali tujuan untuk publik. Selalu menginspirasi karena dalam perubahan-perubahannya, dalam kondisi disrupsi digital, KBR tetap menginspirasi kita semua. Selamat ulang tahun KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, pemerhati anak sekaligus Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Retno Listiarti, melihat persoalan pornografi anak ini pada dasarnya ada di sex education yang masih kurang di Indonesia. Padahal, kata Retno, cara terampuh melindungi anak-anak dari konten pornografi adalah meningkatkan literasi anak. Tapi bagaimana juga nih masa depan anak yang sudah jadi korban? Kita akan tanyakan kepada pemerhati anak Retno Listiarti. Saya mau tanya soal konten pornografi anak nih Bu, yang Indonesia itu secara internasional peringkat 4 dan di ASEAN itu peringkat 2. Ini kan termasuk yang tinggi gitu ya Bu angkanya. Nah, mungkin melihat banyaknya konten pornografi anak ini seperti apa Bu? Iya, pertama sih ya kalau dari sisi konten ya, konten pornografi,
Kalau anak berarti kan dalam hal ini bisa diperuntukkan untuk anak atau yang ada di dalamnya itu anak gitu ya. Dari konten itu kan kira-kira kan seperti itu ya. Benernya kan kalau kita ngelihat soal kekerasan seksual secara daring juga, Indonesia itu kan urutan ke-10 ya di dunia. Jadi termasuk 10 besar untuk juga kekerasan seksual yang terjadi secara daring gitu. Jadi ini berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena ketika anak misalnya terpapar pornografi misalnya, ya dia bisa saja melakukannya kepada pacarnya atau orang lain gitu ya. Padahal itu belum waktunya atau belum usianya gitu. Dia terpapar karena terpapar konten-konten pornografi. Bisa saja kan konten pornografi yang dia lihat itu bukan anak, tapi misalnya orang dewasa gitu. Tapi bisa juga bahwa yang dia lihat itu konten yang diperankan misalnya oleh anak. Ya itu kemungkinan kan yang kayak begitu. Dan ini dapatnya kan secara daring. Nah kalau menghubungkan dengan posisi Indonesia juga yang 10 besar terkait dengan kekerasan secara daring itu yang dialami oleh anak. Jadi anak-anak ini mengalami kekerasan secara daring dan kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini mungkin tidak ketemu ya atau misalnya tidak luring gitu ya, tetapi bisa saja dia diperkosa secara daring gitu. Dan itu terjadi gitu. Nah, ini bisa saja ada kaitannya tadi dengan posisi Indonesia yang juga konten pornografi anaknya atau anak-anak yang terpapar konten pornografi anak juga tinggi gitu ya. Ini kalau saya sih ngelihatnya ya, pertama ya ini era digital ya, di mana anak-anak ini juga dibesarkan pada situasi dan kondisi di mana mereka bisa mengakses apapun secara digital melalui internet gitu. Nah, sementara pengawasan orang tua kurang. Lalu juga Indonesia ini budaya kita itu kan apa ya? Bicara tentang seksual gitu ya atau pendidikan seksual gitu. Itu dianggap tabu oleh keluarga-keluarga Indonesia. Sehingga anak-anak tuh nyari sendiri juga di internet akhirnya. Nah, ketika nyari barang teman, dapat kemudian tanpa pendampingan, kemudian terjadi informasi-informasi yang keliru atau malah justru mereka mendapatkan tadi ya, konten-konten yang pornografi tadi, itu kan bisa terjadi. Lalu dia memproduksi juga konten yang sama, itu kan juga bisa terjadi gitu. Jadi memang karena kondisi tadi, orang tua yang tidak aware ya terhadap pendidikan seksual bagi anak-anak. Yang kedua, anak-anak sendiri kan punya rasa ingin tahu. Nah, lalu anak-anak itu kan nggak ngerti resiko ya. Kemudian tanpa pengawasan pula, tanpa edukasi, tanpa pendampingan, maka ya terjadilah gitu kondisi yang seperti saat ini. Berarti kan tadi kalau dari omongannya Bu Retno sendiri bilang kalau peran dari lingkungan orang tua itu penting ya Bu. Nah berarti apa dong Bu yang bisa diusahakan masyarakat sebagai lingkungan dan juga orang tua sebagai yang terdekat kepada anak itu supaya anak ini tidak menjadi korban untuk konten pornografi dan juga tidak menjadi korban karena dia menikmati konten pornografi anak itu Bu? Ya pertama sebenarnya orang tua memang harusnya dekat sama anak ya dan sudah mulai melakukan pendidikan seksual itu secara dini saat orang tua misalnya mandiin anaknya. Jadi misalnya kalau mamahnya gitu yang mandiin anak perempuan, itu bilang di tubuh mereka ini ada yang hanya boleh mereka lihat dan boleh mereka sentuh itu hanya diri mereka sendiri gitu. Jadi cuma kamu yang boleh nyentuh apa saja gitu. Kalau anak perempuan kan payudara dan vagina gitu ya. Itu misalnya kayak dimulai dari situ. Jadi kalau siapapun yang menyentuh, maka kamu harus lapor, itu orang itu niatnya jahat, siapapun dia, baik keluarga kita maupun di luar keluarga kita gitu. Jadi udah diberi pengertian soal itu. Yang kedua, tidak menyebutkan alat kelamin itu dengan istilah-istilah yang aneh-aneh gitu. Karena orang Indonesia tuh nggak mau nyebut alat kelamin laki-laki sebagai penis, alat kelamin perempuan sebagai vagina. Entah kenapa dianggap porno kali ya. Karena tadi mereka merasa tabu gitu ngomongin begitu, lalu diganti alat kelamin laki-laki menjadi burung gitu ya dan lain-lain. Akhirnya di dalam kepala anak-anak apalagi yang masih kecil ya TK, SD gitu, mereka nggak paham bahwa itu penis, bahwa itu vagina gitu, bahwa itu alat kelamin, bahwa itu hal yang harus mereka jaga dan hanya mereka yang boleh lihat. Jadi tidak boleh orang lain ngelihat kan. Kalau ngelihat itu kan bisa saja lewat foto,
lewat video gitu ya, misalnya pacaran, buka dong gitu, kayaknya kamu cantik deh kalau nggak pakai jilbab, pertama jilbab, lama-lama coba deh pakai tank top misalnya, wah kamu seksi loh pakai itu, lalu minta foto yang lain sampai kalau udah itu ya udah jadi semua, atau bilangnya tukeran, yuk kita tukeran gitu, lalu nanti kalau udah putus, ini sepacaran ya, kalau udah putus lalu salah satu pihak nyebarin, terutama yang laki-laki. Nah, ke pertemanannya ini kan kerap terjadi. Nah, itu kan kategorinya termasuk konten pornografi kan. Jadi orang lain bisa ngelihat gitu, dan itu diberikan dengan kesadaran gitu loh. Maksudnya dia rela memberikan itu dan tidak paham anak-anak ini bahwa ketika foto kamu atau video kamu kasih ke orang lain, nah, apa kamu yakin dia tidak menyebarkan? Kan kira-kira begitu ya kalau kita bicara sama anak-anak. Nah, ini nggak ada kan edukasi seperti itu gitu. Oke, Bu, tapi kalau misalnya Ibu melihat sekarang gitu ya Bu ya, penanganan terhadap pornografi anak sendiri gimana Bu? Penanganan kasusnya, dan bagaimana juga pemulihan bagi si anak ini penting dilakukan ketika anak ini menjadi korban, Bu? Nah, ini di sini penting betul sebenarnya guru BK ya, Mbak. Maka peran guru BK ini saya bingung ketika guru BK itu tidak dikasih jam pelajaran. Karena sebenarnya mendidik anak-anak ini nggak bisa sekali, satu semester sekali gitu, nggak bisa. Tapi harus continue untuk ngingetin gitu. Nah, makanya penting sebenarnya tadi guru. Nah, yang kedua, guru ini sebenarnya bisa jadi tempat anak-anak curhat loh. Itu paling banyak. Jadi healing pertama itu adalah guru. Nanti kalau gurunya dengar cerita-cerita anak begini nih ya, misalnya guru BK, maka dia juga harus dibekali apa yang harus dia lakukan nih agar anak yang jadi korban ini dapat pertolongan. Nah, salah satu pertolongan emang sih dia bukan psikolog, tapi seorang guru BK itu sebenarnya menjadi tempat awal bagi si anak tuh ngerasa aman dulu. Ketika dia bercerita, melepas beban di diri dia, itu penting agar dia punya kesehatan mental dan dia siap menghadapi kalau memang ini dia jadi korban gitu. Ya, itu banyak banget kan korban orang nggak dikenal, kemudian akhirnya menyebar, bahkan juga dia kemudian mengalami perkosaan, ya banyak kasus gitu kan, dia ketemu kemudian diperkosa. Nah, ini menurut saya di sini kalau kita udah parah, kita harus melibatkan psikolog. Nah, psikolog ini, karena ada beberapa korban yang saya yang waktu itu ya waktu saya masih KPAI saya tanganin, itu mereka sampai coba berkali-kali bunuh diri gitu. Jadi ini penting, karena kan soal kesehatan mental, mereka merasa hidupnya udah nggak ada artinya, malu, merasa rendah dan lain-lain gitu. Itu terjadi. Dan itu memang berat banget, apalagi soal seksual ya, kekerasan seksual. Makanya penting betul adalah si guru BK ini menghubungi psikolog. Dan banyak sekali anak-anak tuh nggak pengen orang tuanya tahu. Jadi ini juga orang tua harus diedukasi untuk nerima nih kondisi begini untuk diselesain gitu. Jadi bukan nerima bahwa ini enggak, tapi artinya oke, ini terjadi, gimana nyelamatin anak aku gitu. Bukan kemudian nutup aib. Bu, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin soal dunia digital gitu ya, ketika video-video anak-anak ini sudah tersebar di media sosial, di daring segala macam, itu kan kemungkinan untuk menghilangkannya itu kan sulit ya Bu ya, karena kan tadi dunianya sangat luas dan orang bisa siapa aja bisa mengunduh gitu. Nah, ini gimana Bu untuk mendampingi anak atau memastikan masa depan anak ini baik-baik aja, karena kan kalau kita ngomongin anak berarti masa depannya masih panjang ya Bu ya. Ya, kalau kayak gitu sih agak sulit dihindari ya, kalau sudah seperti itu. Jadi artinya ketika udah menyebar, karena gini ya, pertama mungkin ini diupload gitu ya di satu media sosial gitu ya. Tapi kemudian ada yang mendownload dan menyebarkan hasil downloadan tadi yang tidak pakai link disebarkan dari handphone ke handphone. Itu biasanya sudah sangat sulit untuk ditutup. Karena kalau kita itu tinggal lapor aja sih, kalau dia masih dalam link ya, aplikasi itu bisa minta ditutupin sama Kemeninfo. Tapi kalau terjadi penyebaran dari handphone itu agak sulit. Yang kedua, lapor polisi ya, itu memang penting ketika tahu bahwa itu kok terjadi penyebaran. Karena sebenarnya kan gini ya, dalam Undang-Undang ITE itu kan gini, misalnya Mbak ngirim ke saya, ketika Mbak ngirim konten pornografi dan saya nggak nyebarin, saya nggak kena, tapi Mbak kena kan. Tapi kalau saya kemudian menyebarkan kembali ke orang lain, maka saya juga ikut kena sebagai orang yang melakukan penyebaran. Nah, itu yang kemudian harus disadari oleh anak-anak. Makanya tadi mengedukasi mereka dampak-dampak seperti ini. Karena sebenarnya itu sebuah resiko yang sulit betul untuk hilang. Jadi bagaimanapun kita ngelakuinnya agak sulit.
kalau sudah ada di dunia maya gitu. Ya kejamnya kan gitu, kejamnya jejak digital di dunia maya kan begitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, paling kita kalau biasanya psikolog ya, itu akan nguatin adalah bahwa dia tidak akan mengabaikan dengan mengatakan begini. Udah tenang, udah ditutup, jangan. Dia biasanya nggak akan bilang gitu. Tapi dia nyiapin mental si anak untuk suatu saat siap dengan itu. Jika tiba-tiba muncul gitu, apa yang kemudian harus dia lakukan. Ya, oke. Nah, Bu, sebenarnya kan tadi saya bilang kalau kasus pornografi anak konten ini Indonesia 4 besar secara internasional dan 2 besar di ASEAN gitu, Bu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau ada pendapat ini tuh cuman fenomena gunung es gitu, sehingga pemerintah akhirnya ingin membentuk Satgas. Nah, mungkin gimana sih Ibu Retno ini melihat urgensinya, dan mungkin ada catatan nggak sih Bu ke depannya kalau misalnya Satgas ini berjalan, apa yang mesti dilakukan gitu? Perkuatlah pendidikan di semua lini, pendidikan seksual ya. Sejak dini, mulai dari orang tua yang diberi kesadaran itu bahwa ini tidak tabu. Lalu yang kedua adalah pada lingkungan guru ya, sekolah. Itu juga jauh lebih baik ngomong di sekolah itu karena bisa dikaitkan sama pembelajaran kan. Misalnya bahasan biologi, tentang anatomi tubuh, kemudian juga bicara kesehatan jasmani ya, di olahraga itu juga ada teori tentang kesehatan reproduksi, begitupun di BK. Jadi menurut saya ini harus diperkuat. Jadi nggak bisa, jadi harus berjalannya bareng gitu ya, linear. Jadi membentuk Satgas silahkan, karena harus juga kan yang akan gitu ya. Tapi untuk yang kemudian penanganan ya, Satgas kan lebih ke penanganan, tapi bagaimana upaya mencegah? Kan lebih penting mencegah daripada mengobati kan di mana-mana juga. Nah, jadi mencegahnya ini melalui tadi pemerintah tuh harus sungguh-sungguh, entah mungkin bisa bikin ya lewat TikTok gitu ya, atau lewat media-media yang sekarang tidak perlu bayar juga kan sebenarnya untuk menyebarkan hal-hal itu gitu ya. Mengedukasi tadi untuk orang tua, untuk anak-anak gitu. Bahayanya ini, bahayanya. Jadi memberikan edukasi apa yang harus dilakukan, misalnya berani berkata tidak, itu penting banget loh. Untuk itu aja berkata tidak tuh pendidikan tersendiri loh, mengedukasi tersendiri untuk orang mengatakan tidak gitu ya. Karena banyak di Indonesia itu anak tuh harus nurut dengan ayo salin, padahal dia nggak mau salin tapi dipaksa, dianggap nggak sopan padahal masih kecil. Jadi kita tuh nggak pernah membiarkan anak kita tuh menjadi dirinya gitu, dengan mengatakan itu nggak nyaman, gue nggak mau, nggak katakan tidak. Itu wajib loh, ngomong itu aja mendidiknya sulit gitu ya. Jadi hal-hal begitu tuh harus semua lini, termasuk masyarakat juga gitu, orang tua juga. Sex education itu ya Bu, baik di rumah ataupun di sekolah itu sangat penting ya. Iya, betul. Baik, Bu Retno terima kasih ya Bu. Sama-sama. Newsbeat. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA sepakat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi Nokia membuat jaringan 4G di bulan. Pembuatan jaringan 4G dianggap penting sebagai landasan manusia dalam jangka panjang. Rencananya di 2024 roket SpaceX bakal diluncurkan membawa jaringan 4G sederhana ke bulan. Sistem ini akan dibawa ke permukaan bulan menggunakan wahana pendaratan Novasi. Wahana ini dirancang intuitif mesin AS. Rencananya sistem akan dipasang di kutub selatan bulan dan mampu dikendalikan dari bumi. Journal of American Heart Association menerbitkan hasil penelitian soal resiko duduk berjam-jam tanpa jeda. Penelitian menunjukkan individu yang seringkali bekerja atau belajar dengan posisi duduk selama berjam-jam tanpa jeda dan istirahat beresiko meningkatkan kematian dini. Ini disebabkan posisi duduk berjam-jam dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Secara angka ditunjukkan orang yang tidak bergerak 11,5 jam atau lebih seharinya menghadapi resiko kematian 30% lebih tinggi. Duduk tanpa jeda berdiri atau berjalan selama berjam-jam dikatakan mengurangi kontraksi otot, aliran darah, dan metabolisme glukosa. Ini menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh melambat. Pemerintah Jepang berencana membuat penghalang berukuran besar berwarna hitam untuk menghalangi pemanjangan Gunung Fuji. Pembangunan jaring jala setinggi 2,5 meter dan sepanjang 20 meter akan dimulai awal pekan depan. Lokasinya ada di kota Fujikawa, Guchiko. Pemasangan jaring jala disebabkan perilaku beberapa turis yang tidak menghormati aturan, meninggalkan sampah, dan mengabaikan aturan lalu lintas.
Memang Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dan banyak jadi incaran objek foto bagi para turis. Tapi turis dianggap tidak beretika dan menghargai aturan yang ada di Jepang selama mencari spot foto Gunung Fuji. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Eliana Widiasari mengungkapkan, Bank Indonesia mencatat transaksi digital banking tembus 15.881,5 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Eliana mengungkap angka ini sudah meningkat 16,15% ketimbang tahun lalu. Tak hanya itu, BI juga mengungkap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang lira Turki, yen Jepang hingga dolar Australia. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Juli Budi Winantia mengatakan tekanan depresiasi dari perkembangan indeks nilai tukar dolar AS terjadi hampir kepada seluruh mata uang dunia. Namun efeknya ke Indonesia tidak sebesar negara maju seperti Jepang dan Australia. Selanjutnya ke Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah pesta pernikahan di Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Lantaran souvenir yang diberikan adalah kasur lipat. Tak ayal para tamu undangan di pernikahan tersebut kegirangan. Viralnya kondangan dapat kasur lipat terjadi di media sosial TikTok setelah salah satu penggunanya menyebar video tersebut. Pernikahan dikabarkan diselenggarakan di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Video viral ini pun mendapat beragam komentar, mulai dari heran dengan souvenir hingga perbandingan harga souvenir kasur lipat dengan souvenir pernikahan pada umumnya. Terakhir, mampir Bali. Pemerintah Provinsi Bali bakal mengupayakan pemerataan kunjungan wisatawan asing guna menanggulangi kelebihan tingkat kunjungan wisata atau overtourism. Kepala Dinas Pariwisata Bali Jok Agus Pemayun mengatakan, wisatawan asing akan disebar ke arah utara, timur, hingga barat. Jok Agus ingin menghilangkan kesan overtourism di Bali. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2023 sebanyak 5,2 juta dari total 11,68 juta kunjungan secara nasional. Sebelumnya, media Singapura Channel News Asia menulis laporan mengenai Bali yang kelebihan kunjungan turis sehingga menyebabkan kemacetan dan masalah lain. Overtourism adalah kondisi suatu objek wisata yang jumlah kunjungannya dianggap terlalu tinggi dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea ya. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.